Oh, orang yang tinggal di hutan ya, maksudnya ya? yang tinggal di hutan. Orang kerdil wujudnya, orang kerdil ya. Itu bukan ya setengah goib, tapi bisa dilihat, bisa dipanggil, bisa dikasih makan, karena ya itu ya juga nggak pernah mengganggu. Saya juga nggak pernah mengganggu, tapi kalau saya ke sana saya bawakan makan, ya dimakan gitu. Nanti awon ini ke wadai loh, anu kudu gagaknya. Oh ya. Ini dijual belikan apa Pak? Apa itu cuk itu diikat di Tali di kayu, itu dipukulkan ke tanah gitu, blek gitu aja. oh Itu setahu saya, tapi kalau bahasanya lain saya nggak ngerti. Jadi kalau manggil temannya itu cuk itu ditali, habis ditali dipukulkan ke tanah, gitu. Iya, itu sudah datang semua ya. Ada makanan, ada makanan dikasih. Tapi enaknya itu enggak. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Nanti awon ini ke wadai loh, anu kudu gagaknya. Oh iya. Ini dijual belikan apa Pak? Enggak. Karena kita beli dari luar pulau. Oh, ini beli dari luar pulau. Ini per bijinya saya beli kemarin itu sudah 2,5 juta, 3 juta, ada yang 6 juta, ada yang 8 juta. Per biji. Loh, keluar Pak? Iya, Iya Pak. Oh. Terus ini kalau misalnya ada untuk orang pesen untuk apa namanya? Boleh. Pengobatan. Ya rata-rata harganya sekitar 4 juta 5 jutaan gitu. Enggak, ini aja sudah ditawar 100 ini. Oh, ada yang 100 juta Pak ya? Ini yang sudah 100 juta ini. Ada yang 100 juta burung gagak ini. Nah, ini. Ini 100 juta. Oh ya, jadi ada sekitar 20 burung gagak. Nah, yang ini memang Abah Mukit ya, Abah Mukit Pak. Kan Abah Mukit ini. Untuk ritual, ini saya sendiri ritual, tapi kalau ada yang minat apa silakan. Untuk keperluan ritual sesuai dengan harga. Ya. Nah, kalau kali ini kan sudah kita sunat semua. Iya. Ini lokasinya tepatnya di mana Pak? Di Lembah Harapan. Di Lembah Harapan, dusun apa, desa apa Pak? Dusun Trelima, Altro Liman, desa Kapetakan Limo. Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Pak ya. Iya. Luar biasa, di sini banyak gagak yang mungkin banyak dari kita itu memerlukan untuk ritual ya, atau religi. Mari Pak, kita lanjutkan ya. Oke teman-teman, kali ini kita berada di Lembah Harapan bersama Abah Mukit ya. Nuwun sewu Abah Mukit. Lah ini Pak, ini sangat unik dan antik ya, yaitu tinggal jauh dari pemukiman, jauh dari perkotaan, di pinggir bantaran sungai ya. Di sini ada banyak sekali hal-hal mistis, pengalaman gaib. Dan kita akan langsung saja menanyakan ya, kita wawancara dengan Abah Mukit ini atau pemilik dari lokasi ini yang sangat luar biasa sekali. Ya Abah Mukit mungkin bisa berbagi ke teman-teman. Abah Mukit, saya lihat tadi itu ada banyak sekali burung gagak Abah Mukit. Mungkin bisa diceritakan, kan konon katanya masyarakat di sini itu lokasi penyembelihan burung gagak untuk ritual magis. Di mana mungkin? Ini karena kita menyembelih gagak itu dari leluhur kita dulu, mulai zaman dulu itu gagak sudah dipakai untuk ritual. Tapi sekarang itu banyak yang dirubah karena karena perubahan adat ini sudah nggak kayak sekarang. Jadi gagak sendiri sekarang termasuk di daerah kita ini, wilayah Lembah Harapan sendiri, daerah Mojokerto atau Jawa Timur ini hampir punah. Ya, sangat langka. Hampir punah. Nah, ini saya mengambil gagak dari luar pulau. Luar pulau ini termasuk Bali, Sumatera, Papua. Ini kita datangkan, kita ternak di rumah, dan kita siapa saja yang membutuhkan untuk bahan ritual, baik untuk apa saja, saya siap. Karena saya sendiri yang motong, dan saya juga bagian dari leluhur kita untuk motong gagak dari dulu sampai sekarang, karena saya sendiri yang melaksanakannya.
Iya, Abah Mukit ini kan tepatnya di lereng gunung apa kalau? Ya, kalau di sini di Apit gunung, kalau di sini gunung semua karena ada gunung Anjas-Moro, gunung apa itu gunung Kukusan, ada gunung apa itu ada gunung Poncong. Tapi terutama ini bukan gunungnya, tapi anak gunung termasuk ini ada Bukit Semar, ada bukit termasuk Watu Bucet, Watu Lombong, Watu Lawang, itu ngumpulnya juga di sini, gitu loh. Makanya termasuk daerah saya sini, daerah Lembah Harapan ini bukan daerah wisata. Siapa saja yang untuk mencintai alam silahkan datang ke rumah saya, silakan menikmati suasana alam. Tapi kalau wisata, mohon maaf karena kita nggak mau izin wisata karena bukan pariwisata. Dan tempat wisata. Gitu. Oh ya, Abah Mukit asli memang sejak kecil tinggal di sini orang tua kan? Nah, saya asli kelahiran Banten, Serang. Tahun 42 lahir saya, tahun 52 saya diboyong ke Pacet, Mojokerto, dan saya menempati daerah wilayah sini tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Iya, dengar-dengar ini yang cukup cukup viral juga di jagat media. Abah Mukit ini selama mengelilingi atau menggembara di atas gunung ini sering ketemu semacam komunitas atau mungkin perkampungan uil. Nah, itu mungkin Abah Mukit bisa cerita. Di situ kalau uil ini lain karena uil itu bahasanya dulu itu ada termasuk orang yang mempunyai pesugihan toyol itu dan majikannya sudah pulang atau sudah meninggal, larinya ke sebelah selatan Lembah Harapan ini berwujud sebagai weltok. Lah weltok itu bisa dimanfaatkan oleh warga-warga yang masih mempunyai hubungan spiritualisme. Tapi kalau kalau daerah wilayah bukan wil, ini masalah orang hutan, termasuk orang kerdil. Orang kerdil di hutan itu yang mendekati daerah saya ini kurang lebih dari 10 kilo lah. Itu ada termasuk orang hutan yang termasuk orang kerdil itu. Oh, orang yang tinggal di hutan maksudnya ya? Yang tinggal di hutan. Orang kerdil wujudnya orang kerdil ya. Itu bukan ya setengah goib tapi bisa dilihat, bisa dipanggil, bisa dikasih makan karena yaitu ya juga nggak pernah mengganggu, saya juga nggak pernah mengganggu, tapi kalau saya ke sana saya bawakan makan ya dimakan gitu aja. Tapi mungkin lain kali, lain waktu mungkin saya juga ingin kepingin didatangi gitu loh, didatangi. Itu sampai saat ini ciri-cirinya selain kerdil pendek, pakaian atau perumahan atau berapa jumlahnya satu kampung itu? Satu kampung itu ya nggak kenal bahasanya. Saya sih kalau ngarani kan, saya ngarani kampung Begebluk gitu aja. Kampung Begebluk. Jadi orangnya ya kerdil-kerdil semua. Biasanya tiap hari ya mengambil duk yang di aren itu. Itu disisihkan biar nanti kalau ada orang nyari aren biar diambil tapi tukar makan itu tadi. Oh, membantu mereka menyediakan lidi dari aren. Bukan lidi, arennya, duknya itu, duk. Oh, duk. Ya, pakai sapu itu. Duk sapu aren itu. Ya, kemudian dengan harapan warga sekitar yang datang ke situ membawakan makanan. Ya, terutama saya sering ke sana itu ya saya bawakan makan. Gitu. Tuh, jadi seperti itu. Rumah-rumah atau pakaiannya seperti apa mungkin? Kalau rumah pakaian ya, kalau rumahnya ya di atas pohon itu, di atas pohon-pohon aren itu ada ya sekedar apa itu ya kayak gerumbul-gerumbul gitu aja. Enggak. Dari dedaunan dan ranting-ranting gitu. Pakaiannya juga dari kulit-kulit kayu gitu. Pakaian juga dari kulit. Ya luar biasa. Kalau masih kecil ya nggak pakaian, tapi mungkin kalau sudah besar-besar ya pakaian dari ranting-ranting dari kulit kayu, kayak orang Dayak gitu. Tapi bukan kelihatannya bukan kayak orang Dayak kan sudah kelihatan Dayaknya, tapi kalau ini kan masih alami, jadi masih alami, orangnya ya sama, nggak besarnya sama gitu. Tapi suaranya saya nggak ngerti. Suaranya bahasanya nggak ngerti. Cuma kalau saya ke situ ya saya kasih makan, habis itu saya bawa tuh pulang gitu aja sudah. Gitu ya. Kira-kira yang Abah Mukit ketahui itu jumlahnya berapa dari laki-laki, perempuan dan anak-anak? Ya kurang lebih
Ya 1.500-an lah. Banyak sekali Pak. Ya, Ya. banyak. Satu desa Ya, itu 1.500. satu lokasi, satu bukit itu. Satu bukit itu. Satu bukit itu dikuasai orang, ya termasuk Kerdil. orang Kerdil itu. Satu bukit dikuasai orang Kerdil, ya. ada sekitar 1000-an Ya, 1000-an. orang pendek-pendek itu. Makanannya selain mungkin yang dibawakan oleh masyarakat di alam itu makan apa saja? Iya, mereka? makan bahan mentahan itu, makan bahan mentahan ya kayak apa itu kayak trempos, apa itu trempos yang kayak juwet itu, terus iya. bondang, terus apa itu ada lagi yang Bondang, ya, ada lagi yang juwet. ya apa itu rukem, apa itu ya pokoknya makan tumbuh-tumbuhan ya, kebanyakan. buah-buahan. Atau juga pernah mendapati sedang berburu babi hutan atau pijat? Nggak pernah. Mereka kebanyakan makan buah-buahan ya, saja. buah-buahan, baik buah apa itu buah di bawah tanah maupun buah di atas tanah. Oh, termasuk Ya, umbi-umbian. ya itu kayak apa itu suwek. Uwi itu kan, kalau uwi di hutan itu kan banyak, bangkong apa itu kan banyak. Ya, uwi. Ya, kayak gembili itu kan banyak, di hutan itu banyak. Iya, iya, iya. Kalau di atas kan termasuk pohon nangka, buah nangka, itu banyak, banyak, manggis, apa itu kan manggis banyak, ada, ya sentul banyak di atas. Oh, sentul juga banyak di Ya, seperti sana. itulah. Iya, 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 iya. Nah, apa selama ini ada nggak satu atau beberapa orang Bunian atau orang Kerdil tersebut turun sampai lebih dekat ke pemukiman warga ini? Nggak ada kalau daerah sini, cuma saya dulu waktu masih istri saya yang di Dawar dulu, Dawar Plandong itu dulu saya nangkap satu, sempat saya karkiskan dulu. Sempat saya karkiskan di Dawar Plandong, tapi akhirnya saya diberontak sama Dispora, Dinas Pariwisata, disuruh membalikan gitu. Saya kembalikan. Jadi itu tahun 2005 kalau nggak salah. Sekitar tahun 2005 membawa satu. Ya, saya ajak pulang satu, saya bawa satu, dan itu saya karciskan di rumah. Karcis gitu di rumah, ya. banyak yang berbondong-bondong lihat. Ya, akhirnya ya itu tadi. Padahal saya bawa itu ya, memang saya karyakan, saya karciskan waktu itu. Iya. Itu buat bangun masjid, musola. Iya. Ya buat termasuk jalan itu. Akhirnya ya umum dan kita karena ada aturan pemerintah kita kembalikan. Kembalikan ya sampai sekarang. Sekarang ini sudah lama saya nggak. Bahasanya seperti apa Pak? Bahasanya, kalau bahasanya ya nggak ngerti saya bahasanya. Jadi kalau manggil temannya itu ya apa itu cuk itu diikat di tali, di kayu itu dipukulkan ke tanah kita blek gitu aja. Itu setahu saya, tapi kalau bahasanya lain saya nggak ngerti. Jadi kalau manggil temannya itu cuk itu ditali, habis ditali dipukulkan ke tanah. Gitu, iya. Itu sudah datang semua ya. Ada makanan, ada makanan dikasih. Tapi enaknya itu nggak nyerang orang gitu loh. Jadi habis ngambil makan ya timbang kita. Kalau ada orang itu sebenarnya sembunyi, tapi kalau kita bawa makanan apa itu ya datang gitu. Iya. Bukan makhluk apa Pak ya, makhluk setengah gaib ya. Jadi nggak semua orang bisa lihat. Oh enggak, siapa saja bisa. Iya, waktu zaman Megawati jadi presiden itu dulu mau dibentuk desa situ kok. Dulu zaman Megawati dulu. Tapi berhubung ada apa itu kepala banteng yang besar itu diambil sama apa itu tulang ular yang putus itu ya udah itu nggak sampai terjadi dipakai wisata situ apa bentuk rumah bentuk desa nggak sampai situ putus jadi. Berarti mereka itu juga seperti kita ya, seperti manusia ya, itu berkelompok dan bermasyarakat itu dengan jenisnya gitu ya. Iya. Sama apa? Iya, jadi ya kelompok-kelompok, tapi kalau sore itu ya jadi satu ngumpul di atas itu ya rukun lah. Gitu. Setahu saya itu. Ya, jadi memang lebih mirip manusia. Kalau dari sini ya kurang lebih 10 kiloan. 10 km dari sini di atas bukit tertentu dan kumpul sekitar 1000 makhluk itu. Dan masih sangat itu daerahnya daerah Gunung Pogak lewat Jokomojong sini. Jadi kalau lewat sini Gunung Semar ini turun ke bawah langsung naik. Itu bisa. Angker Pak hutannya Pak ya? Gimana? Angker ya hutannya?
Kalau hutan ya seperti itulah, bilang angkernya hutan kayak apa, saya nggak tahu angkernya hutan. Ya. Selain Pak Muslik sendiri, mungkin ada beberapa warga yang juga mendapati atau pernah menyaksikan makhluk itu, Pak? Oh pernah, ada. Banyak Tapi saja. ada. Kemarin itu, barusan meninggal kemarin itu. Teman saya yang di pelosok Lebaran itu. Itu ikut bawa saya bawa pulang itu satu itu ikut bawa. Berarti bersama temannya ikut membawa satu orang. Kalau nggak salah ada 4-5 orang kok yang tahu. Yang tahu. Ya, yang tahu tempatnya. Pemukiman orang Bunian itu berarti. Betul. Nah, ketika ada salah satu anggotanya yang dibawa itu, teman-teman yang lainnya nggak nyari kira-kira? Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kita sudah kenal gitu. Sudah bersahabat, karena sudah kita sering. Sudah setengah kenal lah. Iya, gitu. Sering ngasih makan, Ya. mereka juga sering Tahu membawakan. waktu itu ya nggak lama di rumah Dawar saya itu nggak lama, tak kembalikan sana. Berapa hari saja, Pak? Ya kurang lebih ya 1 bulanan lah. 1 bulan Ya. di rumah Dawar Pantong Dikembalikan lagi. dikembalikan lagi. Ya, terima kasih Pak Mukhid Ya. atas waktu dan Kembali. kesempatannya. Semoga bermanfaat.